Saran saya untuk teman-teman bisa lah nanti bikin semacam ngaji hukum. Nah itu nanti beliau jadi narasumbernya. Ya, tiap sesi kita bahas isu-isu hukum yang mungkin penting diketahui oleh masyarakat. Hal yang sama misalnya gagal kuliah, misalnya Pak Hendri tadi keluar dari akidah filsafat, itu sih Pak, saya nggak rela sebetulnya kalau dibilang gagal. Saya sengaja keluar Pak. Karena gak betah tadi ya Pak. Ya, ini yang disebut perspektif, dan itu kayaknya orang filsafat kan main gitu. Jadi hal yang sama diulas, didalami dari perspektif yang berbeda, skalanya pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Kalau selalu overthinking dan insecure, nanti tidak jadi generasi emas, tapi generasi cemas. Nanti terus. Sobat Adiaksa, dimanapun berada, kembali bersama kita kan selalu ada podcast kejaksaan, menemani semua hari-hari selalu penuh cinta dan cerita. Bahas apa saja, semua selalu ada konten tentang hukum dan serba-serbi lainnya. Mari kita semua dengarkan sesama, podcast kejaksaan selalu ada untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di dalam acara podcast kebanggaan kita semua, podcast Kejaksaan Republik Indonesia bersama saya Mega Belanda. Hari ini ada yang spesial dari podcast Kejaksaan Republik Indonesia karena podcast kita hari ini diselenggarakan secara live dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Selain itu, hari ini saya ditemani dengan host andalan dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat sepertinya, yaitu adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Bapak Hendri Antoro. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah kami baik, binasi betul. Ini suatu kebanggaan Pak buat saya bisa live langsung podcast di hadapan senior-senior saya di Jakarta Barat, Bapak. Masih kangen ya? Kangen dong Pak tentunya. Pak, ngomong-ngomong podcast kita ini kan spesial nih katanya. Jadi narasumbernya juga kayaknya spesial banget ya Pak? Sangat spesial. Nanti kita perkenalkan spesial apa sih beliau ini kan? Nanti kita perkenalkan. Boleh Pak, langsung saja kita perkenalkan narasumber kita pada hari ini. Siapa sih Pak? Narasumber podcast pada hari ini adalah Pak Dr. Fakhrudin Faiz. Beliau sebetulnya kalau saya boleh mengaku kakak kelas saya, kakak kelas saya di jurusan filsafat IAIN Sunan Kalijaga, sekarang UIN Yogyakarta. Bedanya beliau jadi filosof tulen linear S1, S2, S3. Saya cuma sampai semester 4. IPK-nya makin jeblok dan akhirnya di DO. Jadi itulah beliau. Nanti akan kita perkenalkan lebih lanjut lagi. Tepuk tangan untuk Pak Fakhrudin. Selamat datang Bapak Faiz di Kejaksaan Negeri Jakarta Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hendri yang beliau adik kelas ini. Cuma beliau sudah jadi orang besar, saya masih kecil. Jadi izin Pak Faiz, sebelum kita mendaulat Pak Faiz untuk ngobrol lebih jauh, Mega saya ingin menceritakan sedikit terkait dengan profil beliau. Izin Pak Faiz, kalau salah tolong dikoreksi. Kalau kira-kira nanti bisa lebih menjual, tolong nanti saya dikasih royaltinya. Jadi beliau asli Mojokerto Pak Faiz ya, Mojokerto. Beliau SMA-nya mengambil di 6 program khusus di Jember. Kemudian S1-nya beliau ngambil filsafat, nomenklaturnya pada waktu itu akidah filsafat tahun 93, saya 96. Sambil di tengah-tengah beliau menyelesaikan S1 filsafatnya, beliau mondok di pesantren di Kerapiak, Yayasan Ali Maksum. Kemudian beliau melanjutkan S2 filsafat juga di UIN yang sama, sampai doktoralnya beliau selesai di UIN yang sama. Tetapi bahwa yang istimewa dari beliau ini adalah
saya tadi matur pada beliau, tidak banyak seorang pemikir filsafat yang bahasanya membumi, yang bahasanya bisa dicerna oleh bukan orang filsafat, jarang sekali. Dan beliau salah satu yang bisa menyajikan itu, bisa menghadirkan itu di tengah-tengah kita. Tadi beliau menyampaikan bahwa ketika saya tanya, Pak, giat pengajian atau kajian Bapak di mana saja? Salah satu kegiatan rutin beliau memiliki satu rutin ngaji filsafat setiap seminggu sekali. Pesertanya kurang lebih 700 orang setiap kali kajian beliau. Demikian sekedar profil beliau. Kita tentu karena beliau adalah pemikir yang menurut saya tidak hanya nasional tapi internasional, banyak yang menanyakan beliau, banyak yang makin tahu dan makin senang dengan kajian-kajian beliau. Izin Pak Faiz, nanti kami mohon waktunya Bapak untuk bisa menyampaikan hal-hal yang bisa memberikan wawasan-wawasan baru, sentuhan atau filsafatan untuk kita semuanya. Demikian Pak Faiz, monggo Mega. Baik, tadi menarik ya Pak, kalau misalnya Bapak bilang kalau Pak Faiz ini dulu pernah mondok, katanya gitu ya Pak. Saya juga baca katanya kalau misalnya Bapak ini sering mengadakan kajian rutin terkait ngaji filsafat, itu tuh boleh gimana tuh Pak ceritanya Pak? Iya, ini ngaji filsafat di masjid. Ini mungkin teman-teman membayangkannya susah ya menyambungkan filsafat dengan masjid. Tapi memang itu yang terjadi, dan itu sejak tahun 2013 sampai hari ini berarti sekitar 11 tahun. Dulu waktu awal-awal kajian itu diselenggarakan, itu pesertanya tadi beliau menyebut sampai hari ini bisa 600-700. Kalau dulu waktu awal-awal yang datang 7 orang, 11 orang, 12 orang, lama-lama banyak yang tertarik terus. Itu kalau bahasa agama mungkin barokahnya istiqomah. Jadi mungkin bukan sayanya yang hebat seperti dinarasikan beliau, cuma karena diulang-ulang bolak-balik terus orang jadi ngerti karena sudah 11 tahun. Nah ini mungkin nyambung dengan akhir tahun, jadi mari kita punya kebaikan apapun, mari kita istiqomah, diulang-ulang, insya Allah kita ketemu manfaatnya, kita ketemu buah positifnya. Jadi sudah 11 tahun itu awalnya sebenarnya bukan karena memang secara sengaja bikin kajian. Jadi masjid tempat saya ngaji itu namanya Masjid Jenderal Sudirman. Itu generasi sebelumnya di situ banyak kajian-kajian yang coraknya keras. Jadi ada beberapa tokoh-tokoh agama yang keras yang di situ. Nah kebetulan ada beberapa takmir di situ yang baru mahasiswa saya. Terus minta saya Pak Faiz isi di sini bagi masjid saya ini Pak, biar kajiannya tidak cuma yang keras-keras. Terus saya bilang, tapi saya ngertinya filsafat, maksud filsafat diajarkan di masjid. Tidak apa-apa lah Pak, saya ngerti kok, Bapak kan juga santri, Bapak kan juga pernah di pondok, meskipun ilmunya filsafat. Akhirnya kita bikin kajian di sana, biar iman wacananya. Nah sampai hari ini, jadi bukan karena secara sengaja ingin bikin kajian yang berskala nasional, dan ini sekedar melengkapi saja kajian. Bahkan saya membayangkan kalau di sini ada masjid atau ada forum khusus, misalnya ngaji hukum, tidak masalah. Jadi di situ biar orang lebih melek, lebih sadar tentang hukum. Mungkin awalnya tidak terlalu diapresiasi, mungkin yang nelayan atau yang sudah pada 5, 6, 7 tidak apa-apa, diistiqomahi saja. Insya Allah pada akhirnya juga akan membawa manfaatnya sendiri. Kenapa saya pakai istilah ngaji? Teman-teman jadi gini, ngaji itu bahasa Jawa, bukan bahasa Arab. Dan kesannya banyak orang, Pak ngaji itu kan Quran, ngaji itu kalau dalam bahasa Jawa tidak cuma Quran. Jadi kita belajar apa saja bisa disebut ngaji. Bedanya apa ngaji dengan belajar biasa? Ngaji itu kalau dalam bahasa Jawa dari akar kata aji. Aji itu kemuliaan.
Jadi belajar yang pada akhirnya meningkatkan kualitas diri, kemuliaan diri, itu namanya ngaji. Jadi tidak sekedar belajar, sekedar nambah informasi, tidak sekedar belajar nambah wawasan saja, tapi belajar yang itu nanti ada efeknya, membuat kita jadi lebih baik, lebih mulia jadi manusia. Nah, saran saya untuk teman-teman bisa lah nanti bikin semacam ngaji hukum. Nah itu nanti beliau jadi narasumbernya, yang tiap sesi kita bahas isu-isu hukum yang mungkin penting diketahui oleh masyarakat. Baik, itu sih gambarannya sangat Jika saya rasanya ingin bertanya sama Pak Faiz. Pak Faiz, salah satu yang menjadi faktor gugurnya saya tidak melanjutkan kuliah filsafat adalah, saya masih ingat Pak Faiz, waktu saya kuliah filsafat dulu satu kelas itu ceweknya cuma 4 orang. Saya minta kesaksian Pak Faiz, kok bisa sebetah itu sampai dokter, apa resepnya Pak Faiz? Yang kedua sekali Pak Faiz mau dijawab. Bagaimana menggambarkan tentang filsafat? Apa sih sebetulnya filsafat itu dalam bahasa yang mudah dimengerti? Jangan-jangan kita semuanya sebetulnya sudah sering berusaha filsafat dalam kehidupan sehari-hari, cuma kita nggak terasa. Izin Pak. Oke, baik. Mungkin di beberapa podcast yang lain saya ceritakan itu kenapa saya masuk jurusan filsafat pada saat itu sebenarnya semacam tersesat di jalan yang benar. So Pak Henry keluar lagi saya lagi. Jadi saya itu awalnya sebenarnya tidak ingin kuliah bahkan setelah lulus dari Jember, dari MAN itu. Mungkin saya mindsetnya agak kayak santri zaman dulu, masih ingin dari pondok ke pondok saja, nggak ingin kuliah nanti saja masih muda. Tapi oleh ibu saya terus kuliah, nah masa nggak kuliah, temannya kuliah semua. Akhirnya saya cuma nitip berkas, ada Gus dari Jombang itu teman saya, aku titip berkas ini bawa ke Jogja, terserah nanti diterima apa enggak. Ternyata karena saat itu saya masuk ranking, terus bisa diterima tanpa tes. Terserah ngambil jurusan mana saja boleh. Nah itu akhirnya setelah saya harus ke sana karena dipanggil ke kampus. Nah itu terus saya ditanya sama petugasnya, Mas ini ngambil jurusan apa? Terserah Mas, ini jurusan apa saja boleh. Padahal itu banyak jurusan favorit. Kalau saya tunjuk mesti masuk tanpa tes. Cuma hanya saya males kuliah. Begitu ditanya begitu saya jawabnya, Pak ini jurusan yang paling tidak laku dari sebanyak ini, jurusan apa? Dan petugasnya jawabnya yang tidak pakai mikir, mantap sekali jawabnya. Ini yang paling tidak laku, yang paling bawah ini ngaji dan filsafat. Ya sudah, saya di situ saja. Jadi bayangkan saya masuk filsafat yang paling tidak laku, apalagi ceweknya belum oh di saya lebih minim lagi kelihatannya. Angkatan saya cuma 3, itu saya lupa lulus semua apa enggak, saya lupa. Nah ini pun saya membayangkannya kalau situasinya begitu kan kuliahnya santai, enggak serius amat. Tapi ternyata lama-lama masuk kok seneng ya, kok asik ya. Saya merasakan asiknya filsafat itu apa? Hal yang sama. Itu kalau dibaca dengan filsafat kadang-kadang maknanya bisa berubah, bisa beda-beda, bisa contohnya hal yang kita anggap biasa-biasa dalam sehari-hari misalnya, itu kalau dengan perspektif filsafat itu bisa, ternyata bisa juga begitu ya. Misalnya apa ya, kita terbiasa bilang, nah Bapak susah tidak apa-apa, saya hidup sulit tidak apa-apa, asal kau bahagia. Kita kan sering bilang itu ke anaknya. Nanti ada filosof bilang begini, apa mungkin orang yang tidak bahagia bisa membahagiakan orang lain? Jadi kalau kita punya prinsip Bapak susah tiap hari sedih tidak apa-apa asal kau senang, itu kalau pakai perspektif ini ya tidak bisa. Kalau ingin membuat anak kita senang, kita juga harus jadi orang yang gembira, yang bahagia. Ini salah satu contoh yang iya ya. Berarti kemarin mungkin harus perlu agak digeser lagi cara pandang kita tentang hidup dan cara membahagiakan anak-anak kita. Ini salah satu contoh yang banyak sih contoh-contoh yang lain yang menegaskan bahwa
Kadang-kadang sesuatu itu tinggal kita ubah saja angle-nya, sudut pandangnya. Hal yang sama misalnya gagal kuliah, misalnya Pak Hendri tadi keluar dari akidah filsafat, itu Pak, saya nggak rela sebetulnya kalau dibilang gagal. Saya sengaja keluar Pak. Karena nggak betah tadi ya Pak. ya, jadi sengaja keluar, itu kan. Loh, itu kan kita tergantung mindset kita, cara membacanya. Bisa saja itu disebut selamat, bisa saja itu disebut negatif. Jadi positif dan negatifnya ternyata tergantung perspektif kita, cara baca kita. Coba kemarin tetap dilanjutkan terus double kuliah dengan mungkin lebih luar biasa. Dari sisi ini kan emang kemarin dia bakal keluar, tapi bisa saja dikeluar daripada tidak nyaman, daripada. Jadi ternyata mindset juga bermain. Ini kayak filsafat. Jadi kadang-kadang sesuatu itu menurut kalian, wah ini musibah, ini bencana, tapi dari perspektif yang berbeda itu berkah loh, hikmah loh. Kemarin misalnya COVID, berapa tahun itu, 2 tahunan kita bergumul dengan COVID, dan kita merasa pahit luar biasa. Tapi mungkin belakangan kita baru sadar, iya ya, hikmahnya COVID sekarang apa? Kalau saya sebagai dosen merasakan hikmahnya COVID itu, sekarang saya tahu kuliah itu bisa online jarak jauh pakai Zoom dan lebih simpel daripada harus. Jadi saya ada kelas di Jakarta itu sekarang, kalau dulu saya ke Jakarta 2 minggu sekali, sekarang online saja dari Jogja aman. Ini kan bagian dari hikmah dari COVID kemarin yang kita merasa pahit luar biasa. Ternyata ada juga hikmahnya. Mungkin Bapak Ibu teman-teman juga mengalami banyak hal yang sebenarnya baik, tapi sekarang rasanya kok indah. Kisah-kisah kita zaman dulu yang mungkin dulu kita rasakan negatif, dijawab oleh guru atau ditempelkan guru, itu kan pahit pada zamannya. Tapi sekarang kalau kita cerita itu kan sambil ketawa-ketawa. Ini yang disebut perspektif, dan itu kayaknya orang filsafat kan main gitu. Jadi hal yang sama diulas, didalami dari perspektif berbeda, segalanya pasti ada hikmahnya, ada pelajaran yang bisa kita ambil. Nah yang begini-begini yang membuat saya kemudian menarik yang filsafat ini. Jadi ternyata hidup itu tergantung kita sepenuhnya, kita ingin senang atau ingin susah, apa ingin serius atau ingin santai, itu sepenuhnya tergantung kita. Dan apapun pilihan kita, filsafat bisa punya dasar, punya argumen pendukungnya. Nah ini kayak filsafat. Jadi kalau tadi Mega dengar, berarti ilmu filsafat sendiri bisa membuat perspektif kita ya Pak ya, untuk lebih positif kayaknya tadi Pak. Ya, jadi intinya filsafat ini begini. Jadi filsafat itu ketika kita mau serius merenungi, memikirkan ikhwan hidup kita. Makanya tadi mungkin Pak Hendri masih ingat materi-materi zaman kuliah dulu. Jadi jangan-jangan kita semua ini filosof. Setiap orang yang serius merenungi kebenaran, kebaikan dirinya, hidupnya, dia filosof. Jadi tidak harus nulis buku, tidak harus itu. Berarti sebenarnya yang benar hidupku itu yang gimana, ya masih lurus tidak sih yang saya lakukan, maknaku terhadap fenomena ini, peristiwa ini apa, ini memikirkan hidupnya. Kalau sudah sampai di titik ini sebenarnya kita sedang berfilsafat, sedang merenungi. Banyak di antara kita yang hidupnya apa, kalau istilahnya filsafat itu tidak reflektif itu kita tidak pernah mikir, autopilot saja. Alam bawahnya pagi berangkat ke kantor, ada tugas dikerjain, habis itu jam 12 istirahat, santai-santai merokok-merokok, terus kerja lagi, pulang tidur, pagi kerja lagi. Kita tidak pernah mengevaluasi, apa iya sih harus begini terus, bisa ditingkatkan tidak sih, atau ada alternatif lain tidak sih, dan sebagainya. Nah kalau kita mulai berpikir begitu, sebenarnya kita sudah mulai berfilsafat. Saya sering mendefinisikan filsafat itu menseriusi hidup dengan merenunginya. Di akar hidup ini tidak asal-asalan. Kan Tuhan Allah menciptakan kita itu kan tidak iseng. Jadi pasti serius. Itu kan ada ayatnya itu. Apa asitu nama orang mengagung angkat saja. Jadi Allah mengingatkan kita, apa engkau anggap kami menciptakanmu itu iseng saja, main-main saja? Tidak, Allah sangat serius. Nah, karena itu ayat kita juga hidup secara serius.
antara lain dengan cara berpikir merenungi hidup ini. Nah itu Mbak Mega. Saya pikir Mbak Mega yang bertambah yang Bu Mega saya enggak. Pak Faiz, izin Pak Faiz. Tadi Pak Faiz menyampaikan terkait apa itu filsafat, diantaranya adalah proses kita merenungi sesuatu sebelum mungkin bertindak lebih jauh. Kebetulan tema kita diantaranya bahas tentang Gen Z, Pak Faiz. Kalau dilihat pengertian Gen Z atau generasi Z itu adalah generasi yang lahir di tahun 97 sampai 2012. Tetapi bahwa terlepas generasi yang lahir di tahun itu ataukah yang di luar itu, bahwa ketika generasi manapun yang hadir dan hidup di saat ini, sama-sama kita tahu Pak Faiz bahwa sering kita menghadapi sesuatu berita, suatu materi di media sosial yang kadang-kadang kita tidak tahu apakah itu benar atau tidak, apakah itu baik atau tidak, ataukah mungkin perlu atau tidak. Izin Pak Faiz, saya pernah mendengar ceramah Pak Faiz bagaimana Socrates pernah mempunyai satu triple filter terkait dengan hal ini. Mohon pencerahannya Pak Faiz, mungkin juga mohon disampaikan siapa sih Socrates dan apa sih triple filternya Socrates itu. Monggo Pak Faiz. Kayak gini berhubungan dengan Gen. Saya baca sih mau Pak. Karena khawatirnya kalau Gen Z bayangannya Bapak Ibu urusan listrik mati. Jadi Gen Z ini memang generasi yang khusus. Gen Z ini ada yang bilang mereka ini digital native. Jadi generasi yang sejak lahir sudah berada di ruang digital. Hidupnya serba digital, banjir informasi, banjir pengetahuan. Nah, problemnya dengan banjir informasi itu tentu saja filternya. Terlalu banyak informasi yang masuk itu kadang-kadang malah membingungkan, menyusahkan. Di antara yang sering dikritikkan pada generasi Z, Gen Z ini adalah mereka ini gampang overthinking. Nah kalau mereka masuk generasi, saya nggak masuk generasi Gen Z. terus nggak masuk Gen Z ya. Masih milenial kebetulan ya. Oh milenial. Milenial. Nanti Pak Henry kolonial. Kita lebih tua ini. Kita masih setahun Pak Faiz. Tapi mungkin anggotanya Pak Henry di sini sudah ada yang generasi Gen Z Pak. Ada ya beberapa ya yang masuk generasi Gen Z. Oh banyak Pak banyak. Jadi Gen Z itu cirinya itu tadi gampang overthinking, gampang insecure. Kenapa begitu? Terlalu banyak informasi masuk di kepalanya. Jadi pertimbangannya jadi macam-macam. Tak kasih contoh ya tentang kesehatan saja. Mungkin Bapak Ibu ngalami, kita itu sering didistraksi oleh informasi yang masuk macam-macam sampai insecure, ketakutan sendiri, overthinking sendiri. Sekarang mungkin kepala kita pusing saja, kepala pusing, jangan-jangan stroke ini ya, jangan-jangan ini kenapa? Referensi kita ke sana. Perut mulus itu biasa, tapi sekarang ini kita akan cara bilang perut mulus sekarang ini sama mulai. Iya, jadi padahal mungkin tidak begitu yang biasa saja. Jadi kesel biasa sekarang jangan-jangan asam urat yang meningkat. Kita bisa begitu sekarang. Dan kita dibingungkan oleh itu. Kenapa tidak bisa memfilter informasi yang masuk? Apalagi kalau urusan-urusan yang lebih penting tentang yang benar lah, gosip, hoax lah dan lain sebagainya itu kan masuk semua ke kepala kita. Nah tadi ini menarik tentang Socrates. Socrates itu filosof, bahannya filosof, dia termasuk filosof paling tua dari Yunani, sekitar 6 abad sebelum Masehi, jadi tahun 600-an sebelum Masehi. Ini beliau ini meninggalnya dieksekusi, dipaksa minum racun karena dianggap mengacaukan pikirannya anak-anak muda zaman itu oleh kekuasaan saat itu yang khawatir kalau anak muda yang kritis semua bahaya ini untuk pemerintah zaman itu, sehingga Socrates ditangkap dipaksa minum racun.
Nah, ada satu tips dari Socrates untuk memfilter informasi yang masuk, yang tadi oleh Pak Henry disebut triple filter, di filter 3 lapis. Ini sebenarnya berawal dari cerita. Satu ketika ada sahabatnya Socrates datang berkunjung. Terus dia bilang begini, wahai Socrates, mumpung saya berkunjung ke sini, saya ada gosip menarik tentang kamu dan murid-muridmu. Ini biasa kan kalau ketemu teman itu tidak mungkin lah ceramah, mesti gosip. Nah, terus Socrates ini bilang begini, sebentar, sebelum kamu ceritakan gosipmu, jawab dulu 3 pertanyaan saya. Kalau lulus dari 3 pertanyaan ini berarti boleh kamu cerita, tapi kalau tidak usah capek-capek cerita. Nah, pertanyaan pertama kata Socrates, apakah gosip yang kamu bawa itu pasti benar? Jadi pasti benarnya. Jawabannya temannya, yo namanya gosip, mana ada yang pasti benar, yang cuma dengar-dengar saja begitu. Oke, berarti ujian pertama tidak lulus. Ternyata yang kamu bawa tidak pasti benar. Pertanyaan kedua, yang kamu bawa itu tentang hal-hal yang baik atau hal-hal yang buruk? Jawabannya temannya, ya di mana ada gosip hal-hal yang biasa atau hal yang baik. Yang namanya gosip itu yang jelek-jelek mesti. Kalau kita gosip tentang teman kita kan misalnya ya mesti berita-berita yang sifatnya lebih negatif. Oke, filter kedua tidak lulus juga, yang kamu bawa hal-hal yang jelek. Sekarang filter ketiga, ini kalau kamu bisa jawabnya pas, saya mungkin masih mau dengar. Tapi kalau yang ketiga ini tidak pas, yuk mending kamu tidak usah cerita. Gosip yang kamu bawa itu, seandainya aku tidak tahu masalah, jawabannya temannya, ya tidak masalah sih, wong cuma gosip saja, tahu tidak apa-apa. Meskipun tidak ngerti juga tidak ada efek apa-apa. Akhirnya jawabnya Socrates, ya kalau memang begitu berarti berita yang kamu bawa itu yang pertama tidak mesti benar, yang kedua tentang yang jelek-jelek, dan yang ketiga saya tidak tahu juga tidak masalah. Kalau gitu nggak usah cerita, ngapain? Capek-capek ngobrol yang lain saja, yang kebenaran yang pasti, yang baik-baik, dan yang penting untuk kita ketahui. Jadi triple filter itu nanti 3 ya. Informasi yang masuk apapun, pertama pastikan kebenarannya. Kalau tidak pasti benar, dipending dulu. Mungkin benar sih, masih mungkin dipending dulu karena khawatirnya masih salah. Yang kedua pastikan baik. Karena kadang-kadang apalagi tidak mesti benar, sudah jelek, kita sudah ngomong jelek tentang orang, ternyata tidak mesti benar. Dan yang ketiga pastikan tentang yang penting untuk kita. Kalau tidak penting tidak usah. Kalau mau dicermati isi kepala kita itu sebagian besar mungkin hal-hal yang tidak penting, yang kalau kita tidak tahu juga tidak masalah. Ayo Bapak Ibu teman-teman, siapa artis yang sedang mencermai sekarang? Ngerti semua masih informasinya. Kalau dari ketawanya kayaknya tahu semua ya Pak. Tahu semua. Kita nggak pernah tanya informasi seperti itu gunanya apa buat kita. Jadi banyak sekali info-info yang ada di kepala kita, tapi sebenarnya tidak urgent, tidak penting. Yang kadang-kadang mempengaruhi cara kita bertindak, cara kita berperilaku, karena saking seringnya misalnya nonton drakor, nonton sinetron yang isinya begitu-begitu, mindset kita terus berubah. Misalnya nonton drakor ceritanya perselingkuhan semua sekarang. Sekarang kalau suaminya pulang telat, deg-degan ini, jangan-jangan kan gitu. Mindsetnya berubah, terpengaruh. Nah, ini penting bagi kita hari ini, apalagi untuk gengsi. Ayo pinter-pinter memfilter informasi yang masuk ke kepala kita. Pak, kadang-kadang nggak sengaja terlanjur masuk, ya sudah, kalau terlanjur masuk ambil saja, tidak penting, tidak usah diingat-ingat. Jadi biarkan lewat saja, biarkan angin lalu saja. Informasi yang tidak penting, tidak pasti benar, apalagi itu. Ini lebih meringankan isi kepala kita.
Karena kadang-kadang kita itu sibuk overthinking untuk sesuatu yang sama sekali tidak penting untuk hidup kita. Dan itu yang memang apalagi Gen Z. Baik, Jadi tadi tipsnya untuk para Gen Z nih, jangan overthinking ya Pak, sama harus bisa memfilter 3 poin tadi gitu ya Pak, ya kalau misalnya menerima informasi. yang ke sana karena yang memang kita kan punya misi Indonesia emas. Kalau selalu overthinking dan insecure nanti tidak jadi generasi emas tapi generasi cemas. Pak Faiz, tadi Bapak menyampaikan terkait dengan tidak perlunya sesuatu agar tidak overthinking. Kalau sudah overthinking bisa-bisa atau mungkin bisa patah hati. Saya juga ingat Pak Faiz pernah menulis satu buku judulnya Risalah Patah Hati. Nah, saya izin Pak Faiz bisa menceritakan apa sih sebetulnya Pak Faiz yang ditulis di situ kan begitu? Mau Pak? Iya, saya itu pernah nulis 2 buku yang itu based on pengalaman langsung. Yang pertama Filosof bisa patah hati juga Pak ya? bisa. Yang pertama judulnya Filsafat Cinta. Itu yang memang sedang jatuh cinta beneran Pak. Bahkan yang Filsafat Cinta itu saya buat skripsi. Jadi skripsi saya tentang filsafat cinta. Masalahnya sehari-hari aja dipikirin Pak, apalagi kalau patah hati ya Pak. Jadi kan kita mesti baca di skripsinya beliau Pak. Sudah diterbitkan judulnya Filsafat Cinta kan Gibran. Nah, terus patah hati itu terus jadi buku Risalah Patah Hati. Ini sebenarnya seperti yang saya sampaikan ke teman-teman yang ngaji kalau di Jogja itu, bahwa cinta dan patah hati itu biasanya energinya besar. Bayangkan orang patah hati itu bisa nangis berhari-hari, bisa tahan nggak makan, bisa kayak gitu. Itu kan energi besar. Emang kalau energi sebesar itu. Iya. Pengalaman cinta atau pengalaman patah hati? Pengalaman patah hatinya pernah dong Pak. Tidak mungkin cinta, langsung patah hati berarti. Iya. Jadi energinya besar sekali, maka emang kalau energi besar itu hanya untuk hal yang tidak penting. Baik itu cinta maupun patah hati. Jadi kalau mungkin di sini ada yang sedang jatuh cinta, mari bekerja sama dalam jatuh cinta itu untuk saling mengangkat, untuk saling mendukung yang kita cintai. Ini energinya besar. Daripada hanya dipakai nongkrong bareng, coba dipakai. Ayolah kita nulis skripsi bareng, ayolah kita belajar bersama, ayolah kita bikin karya ini bareng, itu akan luar biasa. Maka di situ lahir Risalah Patah Hati ketika memang sedang patah hati Mbak Hendri. Jadi untungnya orang pernah patah hati itu jadi puitis Mbak Hendri. Pinter bikin puisi ya. Dan itu terus jadi buku Risalah Patah Hati. Yang jatuh cinta, yang patah hati itu kan biasanya terus pinter bikin puisi. Pak Faiz, ini jadi mereka di mana-mana Pak Faiz. Pak Faiz, kami ini kan beraktivitas bernaung di satu institusi dalam hal penegakan hukum, tetapi masih ada kaitannya dengan cinta Pak Faiz. Sedikit izin Pak Faiz bercerita bahwa nanti saya akan bertanya kepada Pak Faiz terkait dengan cinta, tetapi bahwa di dalam cinta itu ada rasio dan ada rasa. Sekali lagi, di dalam cinta ada rasio, ada rasa. Kami pun dalam menegakkan hukum sering sekali pergumulan antara secara rasio harus begini, tetapi secara rasa bahwa ini mestinya tidak begini. Ada satu cerita tentang perwayangan Pak Faiz, saya yakin Pak Faiz sudah lebih tahu ketika Sang Yudhistira sedang diberikan pilihan oleh suatu keadaan mau menyelamatkan Arjuna yang notabene saudara sekandung dan sebapak, atau mau menyelamatkan Nagula atau Sedewa yang notabene meskipun seayah tapi beda ibu. Ini jawaban yang bijaksana dari seorang Yudhistira bahwa di satu sisi kalau dia mengutamakan cinta atau mengutamakan rasa
maka akan dipilih Arjuna yang notabene seibu. Tetapi kalau bicara rasio biar adil, mungkin dia akan pilih Nakula atau Sadewa. Lagi-lagi Pak Faiz, pertanyaan kami, mohon pencerahannya agar ketika kami dan teman-teman di sini dalam penegakan hukum itu bisa kapan berrasio, kapan berasa. Izin Pak Faiz. Akan sangat membahagiakan kalau rasa dan rasio itu sinkron yang berbeda. Cuma memang dalam hidup ini kita akan ketemu banyak dilema, termasuk dilema moral seperti yang diceritakan oleh Pak Hendri tadi. Termasuk kalau kita sedang menegakkan hukum, kadang-kadang dilema itu bukan antara yang benar dan yang salah. Kalau benar dan salah, apa tentu kita pilih yang benar, selesai. Tapi antara ini benar, ini cuma benar, ini baik, ini juga baik. Ini yang disebut dilema. Jadi berhadapan dengan dilema yang nanti ada macam-macam ngomong, karena saya dari filsafat ya. Ini saya sampaikan beberapa perspektif filsafat ketika berhadapan dengan dilema ini. Ini nanti ada hubungannya kalau dilanjutkan ketemu filsafat hukum. Kalau di hukum biasanya ada problem antara hukum dan keadilan. Padahal hukum itu semula untuk mewujudkan keadilan, tapi kadang-kadang penegakan hukum itu tabrakan dengan rasa keadilan. Itu nanti ada di filsafat hukum, ada isunya itu. Cuma kembali ke dilema tadi, dilema itu ini benar, itu juga benar. Misalnya begini, kalau di filsafat itu sering dicontohkan, misalnya ada kereta atau troli yang berjalan tidak terkendali, yang itu di depan sana ada 5 orang sedang ngumpul. Ini kalau ketabrak kereta ini tewas semuanya. Ada solusi, kereta itu kita belokkan ke sana, mungkin belok ke kanan. Cuma di kanan ada 1 orang. Kita mesti memutuskan mending kehilangan 1 orang daripada 5 orang. Karena kayak supir bis itu kadang-kadang kan begitu. Daripada bisnya orang 1 bis tewas, mending nabrak 1 orang ini. Cuma kan ini dilema, karena tetap meskipun kita milih 1 orang untuk tewas, ini kan berarti kita sedang tidak menghargai 1 nyawa yang sama-sama berharga nyawanya dengan 5 orang tadi. Ini dilema. Nah, berhadapan dengan dilema itu nanti kalau di filsafat, apalagi misalnya moral, itu ada 3 perspektif. Di perspektif pertama namanya deontologi, perspektif kedua namanya teleologi, perspektif ketiga namanya situasi. Saya tidak akan jelaskan ini, saya yakin kalau saya jelaskan Bapak Ibu bingung. Saya kasih contoh saja. Misalnya kita bayangkan Mbak Mega ini masuk dulu masih ABG ya. Sekarang juga masih ABG Pak. Kasih bahasa besar. Oke, baik. Iya. Jadi misalnya ya satu ketika dia pamit ke orang tuanya, malam ini saya mau hadir di acara ulang tahunnya teman Pak, mau izin. Terus bapaknya begini, boleh berangkat untuk menghadiri ulang tahunnya temanmu, tapi paling lambat sampai rumah jam 10 malam. Terus dia siap, janji jam 10 malam pasti saya sudah sampai rumah. Mau pestanya kalau diundangkan sampai jam 9 kok cuma berangkat. Begitu mau pulang, pestanya jam 9 selesai. Begitu mau pulang, ada temannya perempuan 2. Wah, ini rumah saya jauh, mereka mengerikan di jalannya, banyak pegang-pegang. Kamu mau nggak nemenin kita ke kos saya dulu, nanti kamu pulang? Kan ini dilema, mau ngantar teman tapi resikonya nanti pulangnya mesti lebih jam 10. Kalau tidak diantar, kok ya bahaya ini, 2 orang ini bisa dicegat pegang-pegang yang di jalan. Anak sudahlah milih yang menyelamatkan diri saja, harus ngantar teman, nanti pulang ke rumah abang sama bapak ibuku. Pulanglah dan telat sampai rumah sudah jam 11 malam. Akhirnya di sidang di rumah ada bapak, ada ibu,
tambah satu lagi ada Pak D untuk melengkapi perspektif. Terus Bapak bilang begini, apapun alasanmu, yang jelas kamu melanggar aturan. Kamu pasti salah sudah, kamu keliru. Ini Bapak. Terus Ibu bilang begini, loh, ya dia memang melanggar aturan, tapi kan tujuannya baik. Jadi buktinya ya teman-temannya jadi selamat semua dan aman-aman saja, atau dia pulang juga aman. Ini ibunya, karena khawatir Mega dihukum ini. Pak D-nya terus bela juga. Sebenarnya dia bukan niat melanggar, tapi situasinya tidak memungkinkan. Karena situasinya tidak memungkinkan, itulah dia terus nabrak aturan. Tapi kan hasilnya baik semua, tidak ada yang negatif. Jadi ini 3 perspektif sebenarnya ya. Yang pertama dari Bapak itu namanya deontologis. Nanti kalau di filsafat hukum ya pokoknya hukum ya hukum. Biasanya masuk ke filsafat hukum yang positif. Hukumnya begitu ya begitu, melanggar ya melanggar saja. Karena yang kedua ini aliran yang namanya teleologis. Yang penting tujuannya kan baik dan manfaat untuk semuanya kan, buahnya semuanya jadi Islam dan jadi aman. Jadi ini tidak terlalu melihat hukumnya, cuma lebih dilihat manfaatnya, coba dilihat sisi-sisi kemanusiaannya. Nah yang ketiga ini namanya etika situasi. Jadi yang dilihat situasinya, kalau memang situasinya tidak memungkinkan ya jangan dipaksakan. Kalau memang situasinya kurang sesuai ya jangan disuruh begitu terus. Kan situasi ada situasi-situasi khusus. Ini contoh ya cara filsafat membahas dilema. Ini mirip dengan misalnya yang pernah ada cerita saya baca buku cerita begini. Misalnya ya, sini ada yang penggemar Persija. Banyak ya. Oh, ini contoh saja. Misalnya tiba-tiba ada di antara teman-teman yang di jalan terus ada kecelakaan. Ternyata yang kecelakaan ini konglomerat misalnya, dan konglomeratnya ya orangnya banyak. Mungkin dia sudah mau meninggal, karena kita yang mendekat dia bisa begini, tolong nanti kalau saya meninggal semua harta saya tolong sumbangkan ke Persija untuk pengembangan klub. Berapa hartanya Pak? Ada kira-kira kalau 200 M saja misalnya. Nah, kita kan yang dapat amanat ini. Terus kemudian setelah dapat amanat ini, begitu kita ingin ngurus-ngurus untuk mengalih kuasakan hartanya pada Persija, tiba-tiba ada bencana alam. Nah, mulai dilema kita kan, uang sebesar ini apa kira-kira kalau tak pakai untuk sepak bola saja etis enggak ya? Sementara di sana ada yang memerlukan sedang bencana. Ini dilema. Kalau tidak saya kasihkan semuanya, saya sudah janji tadi mengikuti pesan terakhirnya. Tapi kalau saya kasihkan semuanya, kok rasanya kurang etis ya, kok rasanya tidak pantas ya. Nah, ini yang saya sebut dilema tadi. Dan nanti ada beberapa aliran kalau di filsafat hukum itu termasuk hubungan antara keadilan dan hukum. Ini diskusinya jadi panjang. Jadi silakan Mega. Mungkin itu menarik ya Pak terkait hukum dan keadilan, karena bagaimanapun kan misalnya seperti saya gitu Pak, yang merupakan seorang aparat penegak hukum ya Pak, dalam praktiknya kita ini juga kadang sulit nih Pak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat luas, terutama netizen kalau kita bilang. Mungkin banyak kakak-kakak senior di sini juga yang sudah memberikan hukuman mungkin yang sepatutnya gitu Pak, dan berupa tuntutan gitu yang diberikan, tapi ternyata tuntutan yang kita berikan ini dipandang masyarakat tidak tepat. Beberapa kasus yang kita kenal pun seperti itu kan Pak. Nah kalau menurut dari pandangan filsafatnya sendiri itu bagaimana nih Pak, dan bagaimana cara kita sebagai aparat penegak hukum dapat memberikan edukasi ke masyarakat gitu Pak? Ya, izin Pak, ini selaras dengan apa yang disampaikan Mega sebelum Pak Faiz menyampaikan.
beberapa waktu yang lalu saya pernah kontemplasi kecil-kecilan terkait dengan tadi Pak Faiz sampaikan bagaimana agar penegakan hukum itu tidak hanya sekitar positifis saja, tapi juga bermanfaat, tapi juga adil seperti tadi Bapak sampaikan kan begitu. Ini selaras dengan apa yang namanya ratu formula. Bagaimana hukum itu ya tidak hanya pasti, tapi juga adil, tapi juga manfaat. Dan saya yakin agama apapun pasti juga namanya penegakan hukum juga harus merujuk ke sana. Izin Pak Faiz, mohon penyerahannya. Oke, ratu formula itu saya pastikan. Jadi ada istilah batas minimal keadilan. Jadi beliau membahas malah bukan keadilan, tapi ketidakadilan yang masih bisa ditoleransi sampai minimalnya berapa. Kalau sudah melampaui batas ini, berarti saatnya kita boleh tidak mematuhi hukum demi keadilan. Teman-teman mesti yang lebih akrab dengan wacana ini, yang termasuk tadi 3 unsur dalam hukum yang paling penting. Yang pertama keadilan, yang kedua kepastian hukum, dan yang ketiga kemanfaatan. Baik, kita mulai berefleksi ya. Mari kita memahami dulu hakikatnya hukum. Kenapa sih ada hukum? Ini mungkin biar tidak punya pandangan hukum untuk hukum. Jadi hukum ini kan media, sarana, alat kita untuk tujuan yang lebih tinggi dari itu. Mungkin ketertiban masyarakat, mungkin hidup yang nyaman, mungkin kebahagiaan untuk semuanya. Kan itu ada kalau kita belajar hukum itu punya tujuan. Kenapa sih manusia menetapkan hukum, menyepakati hukum, pasti ada tujuannya. Jadi kalau menggunakan aliran teleologis tadi, tidak boleh menegakkan hukum kok malah kontraproduktif dengan tujuannya. Di hukum misalnya mungkin ada ya kasus hukum dimanipulasi, dibolak-balik dalam rangka menguntungkan orang tertentu dan menjatuhkan orang yang lain. Ini berarti berlawanan dengan tujuan hukum itu sendiri. Jadi kalau kita telusuri dari sini, maka kita pelan-pelan nanti membaca hukum ini. Oh, hukum ini berarti ada tujuannya. Dia tidak berdiri sebagai dirinya sendiri. Seperti Pak Hendri tadi, kalau hanya melihat hukum sebagai hukum, ini kalau di filsafat hukum namanya positivisme. Padahal positivisme juga itu dirumuskan berdasarkan nilai-nilai tertentu. Jadi dia sebelumnya kok jadi hukum ini kok bunyinya begini sih, pasti ada nilai yang ingin dihidupkan oleh hukum itu. Orang sering lupa di nilai-nilainya, terjebak di formalitasnya. Ini yang mulai jadi barengan kita. Sebenarnya saya tertarik untuk bertanya pada Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kalau ada waktu, menurut Bapak Ibu dan teman-teman, apalagi di sini para penegak hukum semua, hukum itu kesannya bagaimana sih? Hukum itu apa sih? Karena nanti ada orang yang menganggap hukum itu rasanya kayak beban saja dalam hidup. Jadi nama-nama urusan saja, nama-nama perkara saja. Nanti ada orang yang menganggap hukum itu ya salah satu cara saja, salah satu alat saja, media saja. Mungkin juga ada yang menganggap hukum itu bagian dari komitmen kita terhadap hidup bersama. Nanti ada banyak, nanti mesti pendapat. Jadi sekali-kali saya ingin tahu, kalau menurut para penegak hukum ini, hukum itu apa? Semoga tidak ada yang jawab, hukum itu ya jalan saya cari uang, profesi saya lah. Kalau menggeluti hukum hanya sekedar profesi, ya orientasinya mungkin hanya naik pangkat saja nantinya. Jadi bahan refleksi akhir tahun masing-masing bertanya pada dirinya, menurut saya hukum itu apa? Itu nanti penting. Baik, begitu lanjutnya Mbak Hendri. Ini akan sebelum lanjut, sekalian titip pertanyaan dari Pak Faiz. Tadi ini nanti mungkin akan berkaitan dengan pertanyaan saya juga tadi bahwa terkait dengan 3 elemen tadi itu, ya, berhukum secara berkepastian, berkeadilan, berkemanfaatan.
saya tadi matur juga kepada Pak Faiz bahwa dunia saat ini dalam melakukan penegakan hukum makin semuanya mengarah ke restoratif yang memulihkan. Pak Jaksa Agung bahkan sangat getol selalu mewanti-wanti kepada kami anak-anaknya agar bagaimana penegakan harus memulihkan. Ini saya pikir sinergis selaras dengan apa yang disampaikan Pak Faiz tentang teleologi tadi, agar hukum ya jangan hanya sekedar berhukum, tapi hukum harus bisa memulihkan. Monggo Pak Faiz bisa dilanjutkan. Jadi yang restorasi memang nanti arahnya bisa ke yang teleologi. Sebenarnya ada yang lebih dalam untuk menjelaskannya. Jadi begini, hukum ini salah satu norma yang mengatur hidup bersama. Ini kalau ditarik ke belakang, kok bisa ada hukum seperti itu? Ini diawali, jadi orang hidup itu punya namanya worldview. Worldview itu cara pandang terhadap hidup ini. Jadi cara saya, oh hidup ini loh, hidup itu begitu, ini namanya cara pandang. Dari worldview nanti diturunkan jadi namanya nilai. Saya melihat hidup ini adalah perlombaan untuk melakukan kebaikan. Saya melihat hidup ini namanya worldview, adalah bersama-sama menemukan kebahagiaan. Ini namanya worldview, cara pandang kita terhadap hidup. Dari situ biasanya untuk mewujudkan cara pandang ini terus ada values, namanya nilai-nilai, persaudaraan, kemanusiaan, keadilan. Ini namanya nilai. Yang ini kalau bahasa saya Pancasila itu nilai isinya, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. Ini isinya nilai-nilai. Nah, nilai ini sifatnya umum, universal. Dari nilai nanti diturunkan jadi norma-norma. Berarti norma ini gunanya apa? Mewujudkan nilai. Nilai gunanya apa? Mewujudkan ide kita tentang hidup yang namanya worldview tadi. Norma secara umum jenisnya 3. Ada norma sosial, ada norma susila, dan yang ketiga norma hukum. Ya, norma sosial itu kesepakatan di tengah masyarakat, disepakati diam-diam tanpa formal, tanpa resmi, aturan bersama, tapi yang kayak kita sehari-hari di masyarakat biasanya begitu sih. Kayak kita kalau ada teman punya gawe mantu terus ini kalau ngisi amplop biasanya kasih berapa ya? Ini biasanya sesuai norma-norma di situ lah aturannya. Tidak ada undang-undangnya, tidak ada hukumnya. Kita tidak kasih juga tidak apa-apa, tapi biasanya ngasih. Nah, ini norma sosial namanya. Nanti ada norma susila. Norma susila ini lebih individual, moral, akhlak, etik. Nah, ada norma hukum. Norma hukum ini bisa saja isinya norma-norma sosial atau susila dalam konteks hidup bersama atau kelakuan pribadi, tapi yang diresmikan, disepakati bersama, mengatur, mengikat, ada sanksinya, ada norma hukum. Jadi hukum itu ada di sini, tapi jangan lupa jangan dipotong dari akarnya tadi, ada nilai-nilai, jangan dipotong dari dasarnya cara pandang kita terhadap hidup ini. Itulah kenapa misalnya Pak kok penistaan agama kok dihukum sih Pak? Iya, karena kita memperjuangkan nilai ketuhanan, religiusitas itu bagian dari menciri kita, maka orang nggak boleh melecehkan apalagi melakukan yang negatif terhadap kepercayaan atau keinginannya orang lain. Jadi maka ini hukum itu ada di sini. Jadi dia tidak tiba-tiba ada disepakati dan lain sebagainya, tapi dia mewakili cara pandang terhadap dunia yang itu turun dalam nilai-nilai, mewujud dalam norma-norma. Nah, setelah ini nanti ada fase namanya implementasi. Di level implementasi itulah nanti kita ketemu namanya dilema-dilema antara lain. Kalau pas bermasalah ya ada dilema-dilema moral tadi. Ini kalau hukumnya dipegangi, nilainya tidak kepegang. Tapi kalau mau kayak nilai, formal kesepakatannya agak sulit dijalankan. Nah, ini yang disebut dilema. Dilema ada di level implementasi. Sebenarnya masih ada satu level lagi, implikasi. Kejaksaan itu bagian dari implikasi, karena ada hukum, ya harus ada aparat yang menegakkannya. Kalau dibiarkan jalan, tidak ada yang ngatur, ya berarti malah hancur.
Ini level implikasinya. Tentu saja semuanya mengarah ke tujuan puncak adanya hukum tadi, mewujudkan nilai-nilai demi kebersamaan, hidup bersama yang nyaman, yang menyejahterakan dan lain sebagainya. Itu di buku banyak dijelaskan. Jadi dengan peta semacam ini berarti menurut saya masuk akal saja kalau kita fokus ke restorasi. Jadi tidak sekedar retribusi, tapi juga kita ingin gimana caranya hukum ini benar-benar sesuai tujuannya. Kita ingin agar kesalahan-kesalahan yang lama tidak berulang lagi. Kita ingin menanamkan pada generasi ini punya kesadaran hukum, tidak sekedar dibiarkan kemudian kalau salah terus kita hukum. Jadi kalau saya logika restorasi, menurut saya patut saja kita kedepankan, tidak sekedar retribusi. Meskipun retribusi ada yang senangnya sendiri tidak bisa kemudian ditinggalkan sama sekali. Jadi ini yang berhubungan dengan implementasi tadi. Jadi tidak sesederhana konsep besar yang kadang-kadang yang ada dilema, ada situasi yang sangat khusus, itu tetap harus kita sadar. Baik, seperti itu ya. Pak Faiz, barusan Pak Faiz menyinggung terkait dengan logika restorasi. Tetapi mungkin yang ingin saya tanyakan dan tanggapi logika dalam tataran teknis. Kami ini teman-teman jaksa penuntut umum diakui atau tidak butuh ilmu filsafat, khususnya logika Pak Faiz dalam menyusun satu analisa yuridis. Tentu dalam berlogika juga harus tepat. Yang pada akhirnya menyusun kesimpulan harus bagaimana dengan silogisme yang baik. Pak Faiz mohon pencerahannya. Tentu itu butuh satu ilmu logika, bagaimana membangun argumen yang baik, membangun silogisme yang baik, membuat satu kesimpulan yang sesuai kaidah-kaidah logika. Izin secara singkat Pak Faiz. Jadi logika itu sebenarnya sifatnya niscaya, Pak Hendri. Di bidang hidup manapun tidak bisa abai dengan logika. Ini kuncinya hidup. Kan manusia itu sering disebut hayawanun natik. Hayawanun natik itu binatang yang berpikir, animal rasional. Berpikir itu prosedurnya namanya logika. Kalau kita tidak mampu dalam bidang logika, kita tidak mampu berpikir yang benar. Kalau kita tidak bisa berpikir, agak bahaya bagi manusia. Kenapa? Karena manusia itu binatang yang berpikir. Kalau berpikirnya hilang, yang tersisa binatang. Jadi makanya hati-hati kalau ada teman pikiranku buntu sudah tidak bisa mikir. Hati-hati, ini tinggal binatangnya, ini pikirannya hilang sudah. Berpikir penting, apalagi teman-teman di kejaksaan. Bidangnya kalau di filsafat tetap logika. Ada yang lebih praktis, yang tidak terlalu filosofis tapi teknis-teknis, namanya bidang berpikir kritis, critical thinking. Ini kalau saya jadi kunci critical thinking ini, apalagi untuk teman-teman kejaksaan. Nanti boleh Pak Hendy yang melatih teman-teman yang akan sudah di mahasiswa filsafat semester itu sudah. Tapi IPK-nya cuma 1,2 Pak. Jadi nggak pede rasanya ngasih materi filsafat. Tapi memang harus punya kualifikasi sendiri untuk teman-teman kejaksaan, karena kuncinya memutus sesuatu itu tetap dasarnya logis. Sekedar menyambungkan aturannya begini berarti dia begini. Kita selama ini logiknya itu kan juga namanya logika, jenis berpikir tertentu, mungkin berpikir inferensial, mungkin berpikir ada yang jenis judgmental, penilaian, ada analisis, ada evaluatif, ada macam-macam. Jadi harus punya kemampuan sendiri. Saya belakangan beberapa kali di beberapa lembaga diminta semacam pelatihan meskipun online jarak jauh tentang berpikir kritis ini. Ya meskipun tentu saja tidak bisa sesingkat itu, harus paling tidak agak panjang. Kalau teman-teman memang misalnya ingin bertindak, sekarang banyak channel, banyak saluran kalau ingin mengembangkan berpikir kritis. Ada beberapa buku sih yang pernah saya tulis tentang ini. Misalnya saya pernah beli buku yang judulnya Sesat Pikir dan Cacat Logika. Ini di situ ada banyak uraian tentang kapan berpikir kita itu keliru.
Ada kalanya memang bias, ada kalanya falasi. Bias itu kadang kecenderungan kita yang keliru. Ada falasi itu salah di prosesnya. Cuma ini memang harus kita perdalam karena kuncinya pengembangan itu ya untuk kemampuan berpikir kita. Terima kasih Pak Faiz. Mega, sebelum saya mengajukan pertanyaan yang terakhir, barangkali Mega mau ditanya gitu. Kalau Mega mau tanya Pak, kalau misalnya terkait Astagita nih Pak, terakhir Astagita Prabowo Gibran kan Pak, gimana sesuai dengan tema kita? Kalau pandangan dari Bapak sendiri terkait pandangan Bapak nih, apalagi dengan adanya Gen Z tadi yang sudah kita bahas, itu gimana tuh Pak? Jadi begini, ini eranya Pak Prabowo Astagita, kemarin Pak Jokowi Nawacita. Kalau bagi saya memang harus ada itu. Kenapa? Karena kita melakukan apapun itu harus jelas tujuannya. Di istilah cita itu sendiri kan menunjukkan keinginan tujuan. Kalau keinginan tidak jelas, kita mau melakukan apa? Kita tidak bisa mengukur apakah yang kita lakukan ini mengarah ke tujuan atau tidak. Akhirnya kita kerjanya autopilot seperti tadi. Jadi di antara kuncinya orang itu bisa hidup terarah, itu secara umum ada 5 sebenarnya. Yang pertama jelas tujuan N. Orang yang tidak punya tujuan itu hidupnya mesti ngaco dan sulit bahagia mesti. Orang bahagia itu kan ketika keinginannya tercapai, tujuannya tercapai. Jadi kalau teman-teman tidak punya tujuan hidup, itu alamat mesti mudah overthinking, mudah insecure tadi, mudah kepepet macam-macam. Pastikan kita punya tujuan, dan Astagita ini bagian dari tujuan yang harus kita tuju. Jadi apapun yang kita lakukan 5 tahun ini mengarah ke situ, tidak keluar dari koridor tujuan itu. Tapi jangan lupa setelah tujuan, jadi tidak bisa sekedar ada tujuan. Setelah itu harus ada values, nilai. Tadi sudah kita sebut sedikit ya nilai. Perlu nilai apa demi terwujudnya tujuan itu? Ya, kita sudah punya Pancasila sih, tapi apa hidup beneran itu Pancasila dalam keseharian kita? Ini values. Orang yang tidak punya nilai akan sulit mewujudkan tujuannya. Dia tidak punya hal-hal untuk dikomitmennya. Dia tidak punya pagar yang mengarahkan yang membatasi hidupnya. Jadi kalau saya sudah begini, ini agak offset ini. Ya benar sih ini menuju cita-cita, tapi harusnya tidak begini. Kok saya pakai cara yang curang sih? Kok saya dengan cara membenci, bikin sih? Ini berarti kita kehilangan nilai. Kemudian yang ketiga ada lagi, yaitu dikali perbaikan. Kita tahu bahwa kita ini masih banyak kelemahan, mari kita meningkat terus. Ini membahagiakan. Jadi pasti Astagita itu tidak bisa tahun ini atau tahun depan, mesti pelan-pelan sampai 5 tahun lagi. Berarti apa? Semoga setiap waktu bertambah kita tambah meningkat. Baik, terima kasih Pak Faiz. Terasa waktu sudah 1 jam, tetapi ada satu pertanyaan terakhir Pak Faiz yang kita turunkan tidak terlalu mikir, sekaligus nanti kami mohonkan sebagai closing statementnya dari Pak Faiz. Izin Pak Faiz, tadi Bapak menyampaikan tentang pentingnya suatu nilai. Kami yang di sini, baik yang masih Gen Z maupun yang sudah orang tua, mempunyai tanggung jawab parenting terhadap adik-adik kami, terhadap anak-anak kami, terkait dengan pentingnya nilai. Saya beberapa kali menyampaikan ini kepada teman-teman Pak Faiz. Kadang kalau memakai bahasa yang idealis, memakai bahasa malaikat, bahasa saya, belum tentu bisa dimengerti oleh teman-teman, oleh anak kita. Kalau memakai bahasa manusia, kadang-kadang dianggap kurang idealis. Masa sih dibolehkan begitu? Nah, lagi-lagi bagaimana yang terbaik? Apakah mungkin yang lebih penting adalah keteladanan? Izin Pak Faiz mohon pencerahannya secara singkat sekaligus closing statement. Baik, ini mungkin yang berhubungan dengan generasi. Saya tutup dengan pendapatnya Konfusius. Mungkin teman-teman Bapak Ibu pernah mendengar. Cara mendidik
mendidik, menanamkan, menyadarkan, itu ada 3 jalur. Yang pertama paling berat, yang kedua paling mudah, dan yang ketiga paling pahit. Yang paling berat apa? Belajar, mendidik, dipahami, dijelaskan. Ini berat. Kayak tadi kita berat kan, belajar sendiri itu berat, merenung sendiri itu berat, refleksi sendiri itu berat. Tapi kalau itu ya tidak masalah. Sekolah, pondok dan lain sebagainya, ini kan belajar, merenung, apa-apa. Tapi ini jalur paling berat. Tidak banyak di antara kita yang sabar mengikuti prosesnya. Ada cara yang kedua paling mudah, yaitu apa? Teladan. Kita contohkan saja, kita tunjukkan saja pada anak-anak kita Gen Z, inilah yang harus dilakukan. Seperti ini loh seharusnya. Maka kita perlu figur-figur yang bisa meneladankan nilai-nilai tadi. Semoga idola-idolanya hari ini juga bisa entah sampai level apa menanamkan nilai tertentu dalam diri mereka yang positif bagi. Karena ini yang paling mudah mempengaruhi, diteladankan. Ada yang nomor 3, kalau ini paling pahit, kita ingatkan nanti ya. Kalau kalian belajar sendiri tidak mau, meneladani juga tidak mau, kalian pasti akan jatuh ke yang ketiga yang paling pahit ini, mengikuti pengalaman. Jadi pengalaman itu mengajarkan banyak hal, tapi biasanya pahit. Misalnya, kalau kita membiasakan diri bohong, pada akhirnya orang tidak ada yang percaya dengan kita, baru kita sadar kenapa kemarin saya bohong. Ini pahit sudah. Kita sudah tidak dipercaya orang sekarang. Jadi kalau kita tidak mau belajar, pada akhirnya pengalaman yang mengajarkan kita, tapi akan sangat menyakitkan. Kalau kita misalnya malas, dan padahal dibilangnya bolak-balik jangan malas, kita tetap malas, biasa saja. Nanti pengalaman mengajarkan kita. Begitu kita gagal, baru kita sadar kenapa kemarin saya malas. Ini yang paling menyakitkan. Jadi ada jalan mudah, nyari teladan-teladan. Ada jalan berat tapi paten, yaitu ayo belajar, ayo merenung, berefleksi, baca buku, mengikuti kajian dan lain sebagainya, kemudian mengubah diri kita. Atau kalau kita tidak mau dua-duanya, pengalaman yang akan mengajar kita, dan itu biasanya paling. Semoga teman-teman tidak ada di yang terakhir ini. Paling tidak seandainya toh Pak saya susah paham, Pak sulit paham, ayo nyari teladan-teladan yang pasti cocok untuk kita. Insya Allah pasti ada dan banyak di Indonesia. Baik, saya kira itu dari saya untuk saya membagikan. Luar biasa sekali dari Dr. Faiz. Saya sampai tadi dengan Dr. Faiz ini berasa lagi kuliah filsafat 2 slides nih Pak. Saking banyak ilmunya yang saya dapat loh Pak. Saya juga jadi rasanya pengen kuliah lagi ke semester 5 lagi. Tapi Mega, kalau saya waktu itu lanjut sampai lulus filsafat, mungkin saya gak jadi jasa, apalagi kajari. Tapi bagaimanapun saya tetap mengidolakan beliau adalah mohon maaf, manusia langka. Bagaimana seperti saya sampaikan tadi, seorang pemikir filsafat, seorang filosof, tetapi pemikirannya bisa mungkin. Ayo silakan juga. Terima kasih banyak Pak Faiz untuk waktunya. Mungkin nanti kita bisa ketemu lagi di podcast Kejaksaan yang lain ya Pak ya. Amin. Demikian podcast Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka Indonesia Emas, Asal Cita dan Gen Z. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.